adik-adik, selamat datang di video pembelajaran fisika bersama Smart ID Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengukuran dan angka penting. Bab pengukuran dan angka penting ini akan kalian pelajari di kelas 10 semester 1. Dalam bab pengukuran dan angka penting ini, biasanya alat ukur yang digunakan yang sering adalah jangka sorong. Jangka sorong ini gambarnya seperti pada gambar di samping. Cara membacanya adalah hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius dikalikan ketelitiannya 0,01 cm. Selain jangka sorong, ada juga alat ukur lain yang lebih presisi, yakni mikrometer skrup. Mikrometer skrup gambarnya seperti pada gambar di samping. Cara pengukurannya atau hasil ukurnya seperti berikut. Hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala putarnya dikalikan 0,01 mm. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu angka penting. Jadi angka penting itu adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Namun tidak semua angka hasil pengukuran harus kita laporkan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika ingin disebut angka penting, maka angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 34 itu terdiri dari dua angka penting, yaitu 3 dan 4. 456 terdiri dari 3 angka penting, yaitu 4, 5, dan 6. Yang kedua, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan tidak diapit bukan angka 0, bukan angka penting. Contohnya 3000 terdiri dari 4 angka penting. 56,00 itu terdiri dari 2 angka penting karena desimalnya berada di samping kanan angka 0. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 atau setelah tanda desimal bukan angka penting. Contohnya 0,0023 itu terdiri dari 2 angka penting, 2 dan 3. 0,000546 itu terdiri dari 3 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 0,003002 itu terdiri dari 4 angka penting. Sedangkan 0,0023 terdiri dari 2 angka penting. Sudah paham ya? Selanjutnya, dalam penjumlahan dan pengurangan, angka penting hasilnya dinyatakan memiliki satu angka perkiraan dan satu angka yang diragukan. Yang keenam, dalam perkalian dan pembagian, hasil operasinya dinyatakan jumlah angka yang paling sedikit memiliki angka penting. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita latihan soal. Soal yang pertama adalah soal ujian nasional tahun 2010. Kedudukan skala jangka sorong ketika digunakan untuk mengukur tebal plat logam diperlihatkan seperti pada gambar. Tebal plat logam adalah A 12 cm, B 12,1 cm, C 12,11 cm, D 12,18 cm, atau E 12,45 cm. Oke, ini adalah jangka sorong. Maka untuk jangka sorong, hasil ukurnya adalah skala utama ditambah dengan skala noniusnya dikalikan 0,01 cm. Oke, langsung saja. Skala utamanya kita lihat. Skala utamanya adalah 12 lebih 1 skala, berarti skala utamanya adalah 12,1 ditambah skala noniusnya di mana? Skala noniusnya adalah dicari antara skala nonius dan skala utama yang garisnya berhimpit. Oke, di sini kita lihat bahwa yang berhimpit adalah di garis ke-8. Sehingga skala noniusnya kita bisa tulis 8
dikalikan dengan 0,01 cm sama dengan 12,1 ditambah dengan 0,08, maka hasilnya adalah 12,18 cm. Nah, maka dari soal tersebut jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya berasal dari ujian nasional tahun 2011. Kedudukan skala pada sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur sebuah diameter sebuah bola kecil seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran yang dilaporkan adalah A. 11,15 mm, B. 9,17 mm, C. 8,16 mm, D. 5,75 mm, atau E 5,46 mm. Mikrometer untuk hasil pengukurannya HU sama dengan skala utama ditambah dengan skala putar dikalikan 0,01 mm. Maka skala utamanya kita lihat. Di sini sudah ada angka 5, di sini angka 6, ini 7, ini 8. Skala utamanya berarti 8. Ditambah skala putarnya adalah yang sejajar dengan garis ini. Maka di sini sudah angka 15. Berarti mutarnya ke sana. Sehingga kalau ini 15 berarti ini adalah 16. 16 dikalikan dengan 0,01 mm. 8 ditambah dengan 16 dikalikan 0,01 sama dengan 0,16. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 8,16 mm. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya berasal dari tahun 2012, ujian nasional. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran tebal selembar kertas karton dengan menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukurannya adalah A. 4,30 mm, B. 4,25 mm, C. 4,20 mm, D. 4,18 mm, atau E. 4,15 mm. Dari gambar kita bisa langsung kerjakan bahwa di sini skala utamanya adalah 4. Dan angka yang lurus dengan garis di skala utama adalah angka 30. Sudah jelas pasti nilainya adalah 4,3. Oke, bagaimana? Jadi hasil ukurnya sama dengan skala utama ditambah dengan skala putar dikalikan 0,01. Skala utamanya adalah 4 ditambah skala putarnya adalah 30 dikalikan 0,01. 30 dikalikan 0,01 adalah 0,3. Jadi 4 ditambah 0,3 nilainya adalah 4,3 atau 4,30 mm. Di tahun 2015, soal tentang pengukuran menggunakan mikrometer skrup sedikit berbeda dengan soal-soal pengukuran di tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya kita diberikan ilustrasi berupa gambar, lalu kita menentukan berapa besar atau hasil pengukurannya, sedangkan di tahun 2015 kita sudah dikasih laporan, maka gambar mana yang benar? Oke, untuk mikrometer skrup kita langsung saja, ternyata hasil pengukurannya adalah 2,48 mm. Berarti skala utamanya pasti 2.
Skala putarnya berapa? Pasti 48. Maka skala utama yang tidak angka 2 kita bisa coret. Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, berarti jawabannya adalah C. Kenapa C? Yuk kita cari. Ini skala utamanya adalah 2. Lalu ini 45. Garis ke sana berarti 1, 2, 3. 45 ditambah 3, 48. Berarti cocok dengan hasil pelaporan. Maka jawaban yang benar adalah C. Soal ujian nasional tahun 2016 identik dengan soal ujian tahun 2015. Jika pada tahun 2015 menggunakan mikrometer skrup sebagai alat ukurnya, di tahun 2016 ini soalnya menggunakan jangka sorong. Sebuah benda diukur dengan jangka sorong. Dari hasil pengukuran diperoleh data 6,66 cm. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran panjang benda yang benar? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke. Di sini hasil ukurnya kita tahu bahwa hasil ukurnya adalah 6,66 cm. Jika kita analisa lebih lanjut, maka skala utamanya pastilah 6,6 dan skala noniusnya pastilah di 6. Maka dari gambar kita bisa lihat satu-satu. Di gambar A, ini skala utamanya menunjukkan 6,6. Di B, itu menunjukkan 6,8. Gambar di C menunjukkan 6,9. Dan di D, ini menunjukkan 6,7. E, itu 6,8. Jadi sudah jelas untuk jawaban yang benar adalah yang A. Oke, lanjut lagi. Ujian nasional 2017 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2 buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Ada gambar 1 dan gambar 2. Selisih tebal kedua plat tersebut adalah A 0,3 mm, B 0,6 mm, C 0,7 mm, D 0,8 mm, E 1,7 mm. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu pengukuran oleh jangka sorong 1 dan jangka sorong 2. Jangka sorong 1 kita bisa cari dulu skala utamanya. Ini yang 1. Hasil ukurnya adalah skala utamanya adalah 2,4. 4 lebih ya. Jadi 2,4 ditambah skala noniusnya di mana? Skala noniusnya di skala pertama. Jadi 1 dikalikan 0,01. Maka langsung saja hasilnya pasti 2,41 cm. Jangka sorong yang kedua sama. Skala utamanya adalah 2,123. Berarti untuk hasil ukurnya skala utamanya adalah 2,3 ditambah dengan skala noniusnya di angka di skala keempat, sehingga ini 4 dikalikan 0,01. Dengan cara yang sama, maka diperoleh adalah 2,34 cm. Karena yang dicari adalah selisih, maka tinggal kurangi saja.
2,41 cm dikurangi dengan 2,34 cm. Maka hasilnya adalah 0,07 cm. Karena yang diminta adalah milimeter, kalikan saja 10, jadi tinggal 0,7 mm. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menyelesaikan soal ini harus dikombinasikan dengan kaidah angka penting. Berarti kita harus cari dulu tingginya berapa, panjangnya berapa, terus tingginya berapa. Pertama tingginya, jadi skala utamanya ini adalah 4,2. Langsung saja 4,2. Skala nulisnya berada di skala 9. Nah, berarti langsung aja tambahin 9. 4,29 cm. Panjangnya, skala utamanya adalah 5,6. Berarti 5,6. Skala noniusnya berada di angka atau di skala 6. Nah, berarti 5,66 cm. Tingginya 7,2 skala utamanya. Jadi 7,2. Skala noniusnya berada di sini. 7,26 cm. Nah, tingginya ini juga punya 3 angka penting. Ini juga 3 angka penting. Ini juga 3 angka penting. Nah, berarti nanti hasilnya jawabannya pasti 3 angka penting. Nah, mana? Dari pilihan A, B, C, D, E, yang paling mungkin adalah yang A. Karena cuma ada 3. Meskipun ini digitnya, ini bukan angka penting, tapi digitnya juga termasuk perhitungan. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang A. Soal berikut ini adalah soal ujian nasional tahun 2019 yang mirip dengan soal ujian nasional tahun 2018 sebelumnya. Tahun 2019 soalnya berkaitan dengan kaidah angka penting dan jangka sorong. Ayo langsung saja kita mulai. Jadi untuk panjangnya kita cari dulu. Panjangnya adalah 1,58, berarti 1,8. Skala utamanya 1,8. Skala noniusnya berada di skala kedua, berarti 1,82 cm. Untuk lebarnya, skala utamanya adalah 0,123, berarti 0,3. Skala noniusnya berada di skala ke-6, berarti 0,36 cm. Tingginya 0,3. Lalu skala noniusnya tepat di 5. Ya, berarti 0,35 cm. Nah, untuk volumenya itu adalah panjang kali lebar dikalikan tinggi. Ya, tinggal dikalikan 1,82 cm dikalikan 0,36 dikalikan 0,35 cm. Maka jika dihitung hasilnya adalah 1,13 cm kubik. Sesuai dengan kaidah angka penting, maka hasil kali atau hasil baginya disesuaikan dengan jumlah angka penting di masing-masing komponen. Di panjang ini ada 3 angka penting. Untuk lebarnya ada 2 angka penting. Tingginya ada 2 angka penting.
maka hasil volumenya harus 2 angka penting, sehingga hasilnya hanya 1,1 cm kubik. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.